Baik, selamat malam ya. Kita bertemu di tatap muka pertama pada mata kuliah Dasar Sistem Kontrol. Saya Andi Adriansah ya. Mengajar di UMB sejak tahun 94 ya. 94 saya masuk UMB, 96, 97, 98 kuliah S2. Kemudian jadi kaprodi elektro satu periode 4 tahun, lalu wakil dekan sempat 3 kali, kemudian sekolah lagi tahun 2006 sampai 2003 sampai 2007, dan wakil dekan lagi, kemudian pernah di ketua pusat 2 kali, sekarang di kaprodi magister teknik elektro. Baik, saya coba meringkas pertemuan 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Ya, ini pengantarnya, sistem kontrol ya. Intinya sistem kontrol adalah sebuah proses yang dikontrol ya. Prosesnya biasanya fisik. Misalnya pengontrol suhu, AC ya, atau setrikaan, atau heater ya, atau kalau di pabrik tuh kiln, processing, burning dan sebagainya. Itu kalau yang dikontrol suhu. Yang dikontrol tinggi misalnya water level, ketinggian air ya, ketinggian pesawat, ketinggian lift ya, ketinggian apa lagi ya, misalnya gedung, misalnya building dan seterusnya. Kontrol berat ya, load cell ya, misalnya lift itu pakai kontrol berat dan sebagainya. Kontrol tekanan ini banyak di pabrik proses ya, processing system pabrik, dia ngontrol tekanan, level, suhu, plus kadang-kadang aliran air ya, flow meter. Mengontrol itu apa? Mengontrol itu berarti mengendalikan sesuai dengan yang diinginkan ya. Mengontrol suhu berarti mengendalikan suhu sesuai yang diinginkan. Naik turun itu tergantung dari input ya. Prinsip kontrol adalah ada input, ada proses, ada output ya. Yang dikontrol berarti adalah output ya. Prosesnya kita nggak bisa kontrol ya. Nanti untuk mengontrol proses kita tambahkan sesuatu, nanti kita bahas belakangan, namanya controller ya. Kemudian ada input tuh bisa nanti ada berapa masukan, ada input lurus, ada input tangga, ada input pulsa, ada input yang sifatnya menaik ya, RAM. Baik, itu cerita kontrol. Kemudian untuk mengetahui sistem kontrol kita perlu konfigurasi. Muncullah blok-bloknya ya. Mana blok input, mana blok 1, mana blok 2 dan sebagainya ya. Lalu sudah kita bahas ya. Halo? Masih nyambung? Ya. Kenapa? Mungkin yang pesertanya bisa mematikan ini Pak, mikrofonnya. Oke, silakan ya, yang teman-teman bisa matikan dulu mikrofonnya. Baik, begini teman-teman sekalian, saya berusaha menghindari kerumitan matematik. Saya paham, makanya saya berusaha menghindari kerumitan matematik dengan apa? Dengan cara menambahkan MATLAB ya. Makanya saya minta menggunakan MATLAB. MATLAB ini banyak manfaatnya, tetapi khususnya untuk mata kuliah ini MATLAB-nya kita gunakan untuk mengerjakan perhitungan matematik pada sistem kontrol. Saya makanya berusaha tidak terlalu mendalam di matematik. Kenapa? Karena toh nanti kita menggunakan alat, menggunakan bantuan, dan bantuannya adalah salah satunya MATLAB ya. Saya tidak mengajarkan MATLAB, ada di mata kuliah programming, pemrograman dasar pemrograman komputer 1, komputer 2. Nah, baik, konfigurasi ini dapat digabung-gabung. Apakah ini ya? Apakah digabung seri? Apakah digabung paralel? Atau yang paling sering digabung feedback? Ya. Sudah pernah kita bahas cara menggabungnya, ya, menggabungkan sebuah konfigurasi ada 6 itu artinya numerik, dan itu adalah dinamik ya. Kalau bahasa kita pembilang sama penyebut.
Apa pembilangnya, apa penyebutnya. Karena sebuah konfigurasi biasanya ada pembilang, ada penyebut. Lalu digabung pembilang penyebutnya dengan menggunakan fungsi TF, transfer function. TF. Setelah itu kita mau gabung bagaimana? Kita mau gabung seri, 2 blok di seri pakai series. 3 blok, 4 blok di seri tinggal digabungkan. Paralel atas bawah diketemukan satu, ya. Atau feedback, ini yang paling sering. Sehingga di beberapa tempat mata kuliah ini disebut dengan mata kuliah feedback control system, sistem pengendali umpan balik. Baik, ini kita bahas ya, konfigurasi gabungannya dengan menggunakan MATLAB. Ya. Lalu apa isi konfigurasi nanti? Nah, berikutnya ya, untuk mengetahui sebuah konfigurasi kita perlu memodelkan matematik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, proses fisika yang kita kontrol di sini tadi, ya, kita ubah menjadi matematik. Ya. Sekali lagi, proses fisika yang mau kita kontrol, yang mau kita kendalikan, yang mau kita arahkan itu diubah menjadi model matematik. Ini sebenarnya ada mata kuliah sendiri, namanya pemodelan sistem. Makanya saya nggak banyak di sini. Ya. Pokoknya mengerti bagaimana membuat model matematik. Saya kasih contoh 2, model rangkaian listrik, karena ini dipelajari mata kuliah lain, dan model mekanik. Ya. Nanti ini kalau Bapak Ibu teman-teman bahas lebih lanjut, model rangkaian listrik dipakai di mata kuliah RL, RL1, RL2, termasuk juga sistem linear. Paling enak ngerjakan rangkaian listrik itu menggunakan model matematik yang ada di contoh saya. Mau 1 loop, mau 2 loop, mau 3 loop, nggak masalah. Cuman pakai 2 hukum, hukum Kirchhoff sama hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2, KVL1, KVL2. Nah, dari model matematik ini maka muncullah persamaan diferensial. Ya. Kalau model mekanik itu contohnya adalah yang paling gampang shock breaker di mobil. Ya. Di mobil tuh ada ban itu nanti jadi masanya mass M, lalu ada pairnya pegas, lalu ada absorbernya, damping namanya. Gabungannya itulah yang jadi potongan ban. Dari model matematik muncullah persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Ya. Yang dx kuadrat per dy kuadrat, ya. dx per dt atau per dy, dan d sama dengan sekian tuh. Itu jadilah model matematik. Sebenarnya semua sistem fisik bisa dimodel matematikakan. Sebagaimana contoh salah satu forum sistem tinggi air. Saya minta dimodel matematikakan. Ada yang benar, ada yang kurang tepat, tapi bukan salah, kurang tepat. Hujung dari model matematik adalah persamaan diferensial. Baik, bab ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, bab 4. Masalahnya persamaan diferensial itu susah untuk dipahami, susah untuk dikerjakan secara matematis. Untuk lebih mudahnya apa? Menggunakan sebuah transformasi Laplace. Sebenarnya mata kuliah transformasi Laplace ini di mata kuliah matematik, tapi kita nggak bahas matematiknya. Makanya kita gunakan apa? Kita gunakan tabel. Udah nggak usah mikir matematiknya, lihat tabelnya. Sudah saya kasih tabelnya, tabel Laplace. Yang kita paling banyak pakai adalah 1/s plus A. Sama dy dan dy, persamaan diferensial dan integral. Ya, integral. Ini kita nggak perlu matematiknya, lihat tabelnya. Lihat tabelnya. Ya. Dari tabelnya nanti gunakan MATLAB. Ini yang saya kasih MATLAB kedua. CPK residu, ya. Residu 6 sama den. 6 sama den ini kepake terus ya. 6 ini numerik, den itu adalah dinomerik, ya, dinamerik. Kalau bahasa kita pembilang, 6 itu pembilang, den itu adalah penyebut. Jadi 6, den. Kenapa saya pakai ini? Karena ini biasa dipakai di buku-buku bahasa Inggris, nih, 6 sama den. Nah, dengan MATLAB kita bisa ngerjain transformasi Laplace, persamaan diferensial. Nyambung ya, pengantarnya adalah tadi sistem fisik, kemudian konfigurasinya kita buat, model matematik, hasilnya persamaan diferensial dikerjakan dengan Laplace, dengan bantuan MATLAB. Ini yang coba saya bangun kerangkanya. Jadi jangan terlalu kotak-katik matematika yang bikin pusing, jangan. Itu nanti dikit-dikit saja. Kita banyak pakai MATLAB. Oke. Jadi dari sini sebenarnya dari pengantar sudah ketemu nanti modelnya, ya, menggunakan Laplace. Sistem fisik menggunakan domain waktu namanya. Kalau dalam bahasa matematik dy per dt.
Tapi sistem Laplace menggunakan domain S atau frekuensi. Secara matematik, secara pemahaman awam dan sederhana, lebih enak menggunakan sistem frekuensi, sistem S. Makanya banyak nanti di bab-bab yang kita sudah mulai bahas, ada pakai S kan? Seper S plus 2, S plus 2 per S plus 2, S plus 2 per S plus 5, S plus 2 per S kuadrat tambah 2S tambah 5 dan seterusnya. Kenapa pakai S? Karena sudah diubah dengan model matematik dari persamaan diferensial yang fungsi waktu T diubah menjadi transformasi Laplace yang fungsinya S. Mohon maaf saya teruskan dulu, nanti saya kasih waktu untuk. Kemudian bab kelima, fungsi alih sistem. Fungsi alih sistem adalah ujung dari transformasi Laplace. Dari model matematika persamaan diferensial, pakai Laplace, gunakan tabel, gunakan MATLAB, ujungnya adalah fungsi alih sistem. Fungsi alih inilah yang saya sebut di sini TF, transfer function. Bahasa Indonesia transfer function atau TF, bahasa Indonesianya fungsi alih. Jadi dengan MATLAB lihat, ada pembilang, ada penyebut, dapat fungsi alih atau transfer function TF. Jadi sekali lagi pelajari MATLAB-nya. Saya sambung di sini. Dari mana fungsi alih sistem? Dari konfigurasi. Bab 2. Bagaimana membuat konfigurasi? Mau disambung seri, mau disambung paralel, mau disambung feedback, gunakan penggabungannya MATLAB. Kemari lagi, masih kemari. Ketemu lagi sama ini, seri, paralel, feedback, nyambung. Jadi fungsi sistem ini bab kelima nyambung dari bab 2, nyambung dari bab 3, menggunakan MATLAB juga. Bab 1 sudah, bab 2 sudah, bab 3 sudah, bab 4 sudah, bab 5 sudah, masuk ke bab 6, ini yang minggu ini. Saya nggak banyak bahas, tapi saya singgung. Respon waktu. Bab 1 kita mengenal mengenal apa itu sistem kontrol. Dia mengontrol apa? Dia mengendalikan apa? Dia pengen seperti apa inputnya? Kalau kita setel AC 18 derajat Celcius, kita pengen AC-nya 18 derajat Celcius. Tetapi kalau ruangan 27 derajat Celcius, kita masuk ruangan panas, anggaplah 27 derajat Celcius suhu ruangan. Ketika kita setel 18 derajat Celcius, maka terjadilah pengurangan suhu dari 27 ke 18. Perlu berapa waktu? Perlu berapa lama? Nah, itu disebut dengan respon waktu. Air tangki toren kita kosong. Kita mau isi setinggi toren kita, anggaplah 1,5 meter. Dari kosong sampai 1,5 meter perlu berapa waktu? Itulah respon waktu. Respon waktu. Jadi respon waktu ini ingin mengetahui bagaimana kinerja sebuah sistem kontrol. Pernah naik lift? Saya yakin pernah naik lift. Masuk ke lift di lantai 1 atau basement B. Kita pencet lantai 10, jeger 10. Maka lift akan naik ke lantai 10. Bagaimana cara naiknya lift lantai 10? Loncat gitu. Atau perlahan-lahan atau lambat. Itulah respon waktu. Mohon maaf, coba dibuka yang mau jawab silakan dibuka mute-nya. Kalau naik lift pengennya gimana? Saya minta salah seorang jawab coba. Pengennya cepet, Pak. Cepet tuh gimana? Langsung seng gitu? Iya, betul, Pak. Bapak jatuh kalau gitu. Ada yang cepat, Pak, yang di Shanghai, yang menara Shanghai itu kan kecepatannya tinggi. Cepat dari awal? Iya, dari awal. Enggak, jadi, salah. Ketinggian, oh ya enggak, dia diatur. Ketinggian yang ini dia kayak ada ancang-ancangnya istilahnya begitu. Betul. Nanti ketika berhenti mendadak? Enggak, ada pengereman ya. Baik, terima kasih. Mantap. Itu yang saya maksud dengan respon waktu. Bahwa sebuah sistem beda-beda. Kalau nyalain air toren, itu pengen secepat-cepatnya, nggak perlu ancang-ancang, seng naik gitu. Ya. Kalau suhu ruangan pengennya cepat dari 27 derajat Celcius ke 18. Tapi kalau naik lift lain. Naik lift itu adalah ya jatuh nanti Pak respon kita. Benar. Inilah yang saya katakan memahami respon waktu, kinerja sebuah sistem. Dan nanti yap. Jadi respon waktu ini benar nggak cuma ada di lift sebenarnya Pak. Mungkin kalau kayak saya di lapangan itu kenalnya dengan
PID lah Pak ya. Betul. Misalkan di generator itu kontrol buat tegangan lah. Nah, pada saat respon dari 0 sampai dia menuju steady state-nya, nah disitulah kadang kita perlukan namanya respon waktunya Pak. Baik, Bapak berarti sudah memahami mata kuliah respon waktu sebenarnya. Iya, itulah inti respon waktu. Begini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ngajar MATLAB, ngajar kontrol ini lama. Seringkali teman-teman itu terjebak sama matematik, nggak memahami hakikatnya sebenarnya sistem kontrol itu. Yang matematik ini sebenarnya alat bantu semua, makanya saya katakan saya pakai MATLAB, saya nggak mau sibuk sama matematik. Serahkan sama matematik, sama MATLAB, alat bantu. Yang perlu kita memahami prinsipnya. Ya. PID nanti kita bahas pada tempat lain, itu adalah bagian tambahan sistem kontrol. Namanya controller atau pengendali. PID termasuk pengendali klasik. Jadi macam-macam. Kembali ke lift tadi, diatur bagaimana. Pertama dia adalah namanya adalah increasing perlahan. Nanti setelah mendekati 20%, dia akan increasing naik. Itu dari Bapak bilang cepat itu. Ya. Nanti mendekati titik tujuan, dia akan decreasing, lambat. Muncullah pengereman. Sampai nanti berhenti, plus ketemu di lantai 12 misalnya. Pertanyaan berikutnya, ketika di lantai 12, silakan nanti bapak-bapak yang mau jawab, teman-teman. Pas lantai 12, apakah lift itu pas lantai 12? Tidak, Pak. Tidaknya kenapa, Pak? Ada sisa pengereman, jadi dia nggak berhenti di lantai 12 pas, karena ada selisih, Pak. Yap, itulah disebut dengan error. Benar, Bapak. Nah, ini susah ya, ini yang perlu gitu. Memahami respon waktu secara cara kerja, disebut dengan error. Jadi errornya ini bisa diminimalisir dan dihitung secara tepat, Pak ya? Itulah nanti peran matematik gitu. Ya, peran matematika di situ. Nanti ditambahkan dengan sebuah pengendali, controller, bagaimana meminimalisir error. Kalau errornya 2 meter, repot juga Pak, orang mesti loncat nanti. Ya, error 1 cm itu ya oke lah ya. Baik, ini yang saya katakan disebut dengan kinerja ya, kinerja sistem kontrol dalam bentuk respon waktu ya. Sebenarnya nanti ada lagi respon frekuensi, tapi respon frekuensi ini sulit dibayangkan ya, tapi perlu kita bahas. Baik, ketika membahas respon waktu, maka mau nggak mau kita mundur dikit ya. Mundur lagi. Bagaimana membahas respon waktu? Kita mesti tahu fungsi alih sistem. Bagaimana mengetahui fungsi alih sistem? Mundur lagi, konfigurasi model matematik. Ya, jadi nyambung. Ini makanya saya kasih warna-warna ini untuk sambungannya. Ya. Fungsi alih dari gabungan beberapa blok. Pakai konfigurasi. Ya. Muncul lagi 6 den dan seterusnya ya. 6 den TF dan seterusnya. Tapi tetap ujungnya kita pakai MATLAB sebagai alat bantu. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini sebenarnya isi bab 1 sampai bab 6. Ya. Baik, sekarang saya coba loncat sedikit. Ya. Ini ngomong respon waktu. Ya. Ini contoh saja, ini contoh umum ya, respon waktu. Ini tadi yang disebut dengan blok diagram sistem, konfigurasi. Inilah S+2 per S+5 hasil dari model matematik, hasil dari persamaan diferensial yang sudah diubah menggunakan transformasi Laplace. Ya, ingat ya, Laplace merubah dari T menjadi S. Kalau mau dibalikin, boleh dari S menjadi T menggunakan inverse Laplace. Inverse dan Laplace ini ada tabel. Ya. S+2 per S+5 inilah yang disebut dengan GS, ya, fungsi alih. Ya. Kenapa pakai G ini dari sononya? Gain. Ya. Ya. GS S+2 plus, dari mana S+2 dari plus S+5? Dari model matematik diubah menjadi persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace menjadi S, fungsi S ya, S+2. Baik, kemudian masukannya. Nah, masukannya simbolnya RS. Ada masukan step ini kalau kita misalnya dari 0 ke 5 itu step ya. Ada masukan pulse
Pulse itu kita mau cuma nyoba sedetik doang atau sepersekian detik. Loncat, turun lagi. Itu namanya pulse. Ada masukan rem. Rem ini dia masukannya seperti persamaan garis linear, garis lurus ya. Kayak pesawat itu respon waktunya adalah seperti garis miring, linear. Pertama pelan, kencang, kencang ya. Ya. Baik. Ini langkah pertama. Ketika kita pengen membahas respon waktu secara umum, tentukan dulu apa GS-nya, tentukan dulu apa RS-nya. Ya, ada GS, ada RS. Baik, kemudian saya perkenalkan konsep pull dan zero. Ya. Pull dan zero ini ngelihat ke GS. Ya. Ini sebuah koordinat kartesius. Ya. Ada T, tau sama J omega. Tau ini bilangan real. Ya. Omega ini bilangan kompleks. Ya. Bilangan real kompleks ini ada di matematik. Ya. Misalnya 5 plus 5i. Nah, 5i itu adalah kompleks ya. Apa itu pull ya? Pull adalah lihat penyebutnya ya. Mohon di mute ya. Baik, pull itu apa? Pull yang ini nih, S plus 5 ya. S plus 5 kan jadi S sama dengan min 5. Nah ini, min 5 kita silang, jeger, dapatlah pull ya. Zero itu apa? Zero yang di pembilang. S plus 2, berarti S nya sama dengan min 2, zero, bundar gitu. Nah, nanti pull zero kita pakai pada kesempatan lain, tapi ini perlu dipahami ya. Dari mana pull zero? Dari GS ya, bukan dari RS, dari GS ya. Dari GS, lalu cari harga S-nya. Harga S yang bagian atas, numerik atau pembilang, itu berarti pull-nya. Zeronya maaf, min 2. Sementara bagian penyebut S plus 5 itu adalah pull-nya, min 2. Ya. Baik, tahap kedua. Tahap ketiga, kita pecah nih tadi nih, kita gabung ya. CS itu output, CS berarti digabung di seri ya. S plus 2 plus per S5 ditambahkan dengan tadi seri dengan seper S. Kemudian dicari berapa A, berapa B, ini ada matematiknya. Sudah kita bahas juga, ada di contoh. Tetapi saya nggak mau, saya maunya pakai PFA di MATLAB, menggunakan residu. Ya, menggunakan residu. Menggunakan CPK. Ya. Nanti dapat seperti ini. CT sama dengan 2/5 tambah 3/5 E pangkat minus 5T. Ya. Dari mana caranya? Ini kalau di MATLAB tinggal gabung. Ya. RS sama GS digabung, series. Ya. Dapatlah S plus 2 per S plus 5. Dari mana harga dapat 2/5 ini? Dari MATLAB lagi gunakan residu. Ya. Nah, dari dapat ini tinggal dibalikkan ke fungsi waktu. Ini kan masih S, fungsi waktu, menggunakan tabel Laplace ya. 2/5 per S jadi 2/5. 3/5 per S plus 5 menjadi 3/5 E pangkat minus 5T. Ada tabel Laplace, gunakan tabel. Untuk apa kita dapat CT? Ya. Untuk dapatkan yang bawah ini ya. Dapatkan yang bawah ini. Saya ambil di sini. Ini tadi ini inputnya, ini zeronya, ini pullnya. Input tadi apa? Seper S. Seper S karena di bagian bawah berarti pull. X 0. Seper S kan S-nya 0 di sini. Zeronya apa tadi? Yang palingan atas. S plus 2, 0. Ya. Bundar 0, S plus 2 di sini. S plus 5 apa? Pull. Plus S sama seper S plus 5 pull di sini. Nah, dari gambar ini lalu nanti dapatkan dari sini 2/5 plus 3/5 E pangkat minus 5T. Ini CS-nya, dapat CT-nya. Ada dua bagian, ada respon paksaan, ada respon alami. Ya. Respon paksaan sama respon alami. Respon paksaan ini efek dari input.
Saya mau suhunya 18 derajat Celcius, itu dipaksa. Dari 27 menjadi 18 derajat Celcius itu dipaksa. Namanya respon paksaan. Saya mau tinggi air di toren adalah 1,5 meter, itu dipaksa 1,5. Ya, misalnya begitu. Respon alami apa? Ini tergantung sistemnya. Kalau toren tergantung kekuatan pompanya mengisi. Ya. Kalau AC, ruangan di AC tergantung kekuatan AC-nya, berapa PK. Dari 27 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius itu tergantung alami, natural disebutnya, tergantung sistemnya. Maka muncullah seperti ini alami, ya, mendekati 1, ini paksaannya 1,4. Ya. Nah, mendapatkan ini secara umum sulit tahapan ini. Maka saya pakai MATLAB. Coba perhatikan di sini MATLAB-nya ya. Ini GS 6 1 den 1 1 2 1 5, berarti S plus 2 per S plus 5, dapatkan G-nya. S plus 2 per S plus 5. Lalu untuk fungsi responnya, inputnya yaitu 1 per S. 1 plus 0, 1 per S, dapatlah 1 per S. Gabungannya berapa? Total di seri dapatlah S plus 2 per S kuadrat tambah 5S, sebagaimana di sebelumnya. Setelah itu matematis biasa, tapi tetap menggunakan MATLAB untuk menghasilkan grafik tadi. Ya. Baik, sekarang saya masuk ke respon waktu ode 1, ya, yang ada di contoh. Nah ini, Pak, yap, izin tanya Pak. silakan. Pak, untuk sistem yang sebelumnya ini tadi, apakah ini Pak? Yang ini, yang mana? Berkaitan erat sama sebelumnya yang ini. Oke. Apakah berkaitan erat dengan sistem bus kayak gitu Pak? Dan jenisnya kayak gitu Pak? Sistem bus maksudnya bus di manufaktur gitu ya? Bus yang mana nih? Betul, Pak. Bus kan macam-macam maknanya nih. Bus di telekomunikasi, bus di... Oh, saya kira ini Pak, mohon maaf. Saya kira ada kaitannya dengan mekanikal ya gitu Pak. Yang mananya ya? Sorry. Nggak apa-apa, ini Kan- kita ngobrol. Kan tadi Misalnya tadi Bapak mekanikalnya apa? ini Pak, AC Pak. Kan jadi kalau sistem motoris balancing valve itu kan ada sistem juga yang seperti yang ini Pak. Jadi kayak suhu ruangan itu dipaksa untuk mengikuti di angka 17 derajat, 24, 23 atau Oke. 22 gitu Pak. Berarti Bapak bicarakan mekanikalnya atau suhu? Dipisah, jangan digabung. Di apa? Di sistem yang ini Pak. Tadi kan sistemnya kayak dipaksa gitu kan? Iya. Yang di mana? Betul. Di inputnya itu. Ini paksa nih. Respon paksaan namanya. Nah, itu atau apa berkaitan erat dengan sistemnya itu nanti Pak, inputnya gitu Pak, ke busnya itu. Ya, jadi semua sistem kontrol itu memang ada yang menginput, memaksa di input. Jadi inputlah sebenarnya prinsipnya. Begini, ya. Kita tiap bulan dapat gaji, gitu kan, ya. Tapi ada pengeluaran, ada pemasukan. Itu sistem pemasukan pengeluaran. Tetapi saya pengen misalnya di bank saya itu ada nilai nggak boleh kurang dari misalnya anggaplah 5 juta. Itu inputnya, dipaksa dia tetap 5 juta. Caranya gimana? Caranya terserah, mau nambahin input, mau nambahin pemasukan, mau ngeluarin pengeluaran, terserah. Itu dipaksa, namanya respon paksaan. Input itu respon paksaan, dipaksa. Setting apa ya kalau kita Betul, bahasa setting lah. setting. Kita mau setting berapa? Iya. Set, Isi nilainya, ya udah dia ngikutin dengan nilai yang kita setting kan intinya Pak. Gitu. betul, set point ya, setting point, point, benar, set set point, SP. Di sini dia setting pointnya ada 1,4 misalnya. Ya. Nanti set point itulah sebut dengan 1 per S. Ya. Ini contohnya 1 per S. Nanti 1 per S bisa berapa saja ya? 1 per S ini 1. Pengen 1. Sebenarnya dia kenapa pakai 1 biar gampang lihatnya gitu ya. Ini kan 1 nih, dipasang 1. Ya. Seterusnya. Cuma mungkin nanti masalah gini Bapak-bapak, itu yang rumit sebenarnya, yang secara rumit adalah memodelkan ini yang rumit. Ya, bagaimana mendapatkan S plus 2 per S plus 5. Kenapa saya kasih contoh masalah
tangki air, ya. Ya kan? Contoh tangki air kan, bagaimana memodelkan tangki air itu nggak mudah, ya. Nanti Bapak pakai suhu, nggak mudah. Suhu kan pakai hukum, berarti hukum pertukaran suhu kan Q, mc delta T, massa, konstanta, dan perubahan suhu delta T. Ya. Itu kalau nanti kalau di cair ada lagi, ya, konstanta cairan dengan delta suhu. Berapa kalori? Nah, itu nanti yang ketemu nanti S+2 per S+5. Ya. Menarik ini, Pak. Menarik, tapi memang ini banyak kuliah ya, banyak gabungan perkuliahan. Iya. banyak keterkaitannya dengan kerjaan itu, Pak. Benar. Jadi menariknya ini ya, salah satunya kita kadang di kerjaan taunya kita praksis ya, Pak. Kayak saya ini praksis di lapangan lah. Iya. Taunya saya setting, saya rasakan, saya lihat tuh responnya. Paling kita taunya begitu. Iya. Nggak sampai seperti ini kita tahu detail, kok bisa ada hitung-hitungannya. Makanya menarik sekali, Pak. Ya. Silakan. Ya, seperti yang Pak Andi katakan tadi kan, kita sebenarnya kalau secara matematis agak sulit ya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kita dengan bantuan MATLAB. Iya. Bisa nggak Pak Andi, seperti yang Pak Andi tampilkan saat ini, kita langsung saya sebenarnya buta betul tentang MATLAB ini ya. Artinya saya mau ngetik apapun perintah-perintahnya kita belum paham gitu. Bisakah Pak Andi bantu kita untuk paling nggak misalnya yang ada tampilan sekarang tuh kita aplikasikan di dalam MATLAB sampai keluar grafik gitu Pak. Oke, nanti ya, belakangan ya. Saya coba nanti di belakangan ya. Terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan setelah masih sempat, mudah-mudahan. Oke, saya tuliskan dulu ya. Oke, contoh di sini. Nanti saya pakai contoh ini ya. Saya pakai contoh ini. GS saya tulis dulu. Nanti saya pakai contoh ini sama dengan 20 per S plus 20. Gini Bapak-Bapak, saya kan coba menggabungkan antara teori sama pengalaman Bapak-Bapak, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tanya teman-teman yang kuliah teknik, teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, sama, dia pasti dapat mata kuliah dasar sistem kontrol. Teknik mesin dapat, karena dia untuk mengontrol motor, ya, mengontrol vehicle, mengontrol roda, mekanik dan sebagainya. Teknik kimia kenapa dapat? Karena teknik kimia mau mengontrol proses, suhu, tegangan, suhu, tahanan, value, valve ya, aliran ya, flow. Ya, biasanya itu 4 tuh kalau di pabrik proses itu. Kalau nggak suhu, tekanan, ketinggian, sama flow, aliran. Nah, menggabungkannya bagaimana? Ini saya coba ya. Bapak-bapak pengen menghindar matematik susah juga gitu ya. Ya. Kalau pengen praktis berarti nggak ada tambahan ilmu, kan begitu Pak ya? Benar. Iya. Matematik belum tentu kita benernya nih jawaban kita itu. Iya. Tuh, kena aja. Kalau sekarang sudah praktek kan ya. Kemana? Kayak contohnya setting PID pakai apa? Pakai perasaan kan ya? Iya. Ya, walaupun kadang-kadang lebih tepat. Itu ya memang baik langsung dilihat itu Pak. Jadi responnya itu cepat lambatnya kan juga respon juga bisa diatur kan. Jadi kalau orang lapangan taunya itu aja. Iya. Bisa setting. Misalnya setting Error lah, Pak. Iya. Ya, Tapi paling enggak 20% ya itu. Nanti tinggal kita lihat aja responnya itu. iya. Kecepatannya. Tapi paling enggak kan menurut saya teman-teman sekalian, saya berharap paling enggak ada masukan tambahan ya. Walaupun nanti masalah detail dalamnya matematika itu memang masalah lain. Tetapi saya makanya berusaha memasukkan unsur MATLAB untuk mengurangi kesulitan matematik. Baik, saya ke sini, ini contoh orde 1. Di modul ke-6 ini ada orde 1, ada orde 2. Saya contohkan orde 1 ya. Fungsi aslinya dapat 20 per S plus 20. Jangan tanya dari mana ini gitu ya. Ini soal ya. Ini dari turunan tadi model matematik di awal ya. Ini namanya sistem orde 1. Dari mana tahu orde 1? S-nya pangkat 1 gitu aja ya. Kalau S-nya pangkat 1 berarti orde 1 ya. Contohnya apa orde 1? Tangki air itu semua orde 1. Kalau tangkinya 1 ya. Kalau tangkinya paralel, ada tangki 1 menghubungkan tangki 2, itu udah orde 2 Pak. Ya. Tangki 1 sampai tangki 2 sejajar, ketemu sampai tangki 3, itu sudah orde 3.
orde lanjut namanya ya. Orde 1 contohnya adalah tangki sama suhu sama. Lalu saya memasukkan nanti inputnya RS, ya, contohnya begitu. Nah, tinggal apa Pak? Tinggal kliknya doang, step G, sudah beres. Kalau gambarnya, respon waktunya klik G, sudah. Gitu Pak, ya. Saya cari gampangnya sudah dapat seperti ini. Gampangnya. Nanti saya contohkan ya. Baik. Baik, saya tutup dulu ini. Saya masuk ke MATLAB ya. Saya masuk ke MATLAB. Ini saya buka MATLAB. Sebentar udah. Mana MATLAB saya ya? Pak, muncul Pak MATLAB saya Pak. Muncul Pak. Oke. Muncul Pak, muncul. Saya mulai Pak ya, contoh Pak ya. Silakan Pak. Baik, saya pakai tadi GS sama dengan 20 per S plus 20 ya. Maka saya pakai numerik saya. Karena 20 per S plus 20 berarti numeriknya adalah 20. Ini pembilangnya. Kalau nggak pakai titik koma muncul lagi. Ya, diulang sama MATLAB-nya. Tapi kalau pakai titik koma nggak muncul. Terserah Bapak mau pakai titik koma atau nggak pakai titik koma. Kemudian denumerik. Tadi pembilang ini penyebutnya ya. Karena 20 per S plus 20 maka penyebutnya adalah 120. Ini maaf Pandi, bentar Pandi. Ya. Ini di record nggak Pandi ya? Saya siapa tahu nanti tolong. Ini masih saya record, masih recording. Masih Pak, makasih Pak. Ya, saya recording. Ya, 6 adalah pembilang 20, den adalah penyebut 120. Apa maksudnya 120? Satunya ini S pangkat 1. 20-nya S pangkat 0. Jadi kan nggak ada kan, 20 doang. Kemudian 6 sama den-nya ini saya gabung dalam sebuah fungsi alih. Saya kasihkan nama G lah ya. Di mana G adalah TF. Apa itu TF? Transfer function. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya fungsi alih. TF dalam kurung 6, den. Pembilang, penyebut. Transfer function gabungan dari pembilang, pecahankannya. Pembilang yang bagian atas, den penyebut yang bagian bawah. Saya enter, dapatlah ini. Inilah namanya fungsi alih. 20 per S plus 20 ya. Lalu bagaimana mengeluarkan tadi respon waktunya? Lihat Pak, sederhana ya. Step. Apa itu step? Step itu adalah fungsi tangga. Step kan tangga, fungsi tangga. Fungsi dipaksa seperti tangga. Tangga itu apa? Tangga itu ada lantai dasar, ada lantai berikutnya. Jadi dia naiknya begitu. Misalnya, lantai dasarnya adalah 0, lalu tangga berikutnya adalah 5. Itu berarti stepnya 5. Ya. Kalau stepnya 12, nanti seterusnya. Tapi step ini, dasarnya adalah 1. Ya. 1 dasarnya. Baik, step dalam kurung 6, den. Ya, 6, den. Coba kita lihat. Nah, keluar Pak. Terlihat nggak Pak? Ini ya gambarnya, grafiknya. Belum nyampe di saya Pak grafiknya. Terlihat Pak. Hah? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Iya, belum ada. Setelah step 6 den kan Pak. Ya, 6 den. Belum ada. Kenapa? Karena kan kita pakai share ini nih. Mesti tutup dulu share-nya. Stop share dulu. Nah, saya ambil share yang berikutnya. Karena kan ini lain-lain. Share-nya cuma bisa 1. Nah, ini. Lihat nggak Pak? Oke, terlihat. Oh iya, Betul Pak. lihat mantap, lihat Pak. Ya, Sesimpel ini Pak ya. sesimpel ini. Gitu. Simpel udah tahu Mas. Ini kalau order 1. Order 2 sama Pak. Saya pakai order 2 sekarang ya. Sebentar.
Di order 1, Pak, Bapak sekalian, order 1 tuh seperti ini saja grafiknya. Ya. Seperti ini saja. Dia mulai dari 0 secara umum berakhir di 1. Ya. Kenapa? Karena dipaksa 1. Step kan satu tangga. Dipaksa 1. Nanti 1 bisa berapa saja. Ya. Kalau mau naik 20 berarti stepnya 20 dan seterusnya lah. Pertama itu. Kedua, inilah disebut dengan respon waktu. Step respon ya, respon waktu. Ini waktu, time, ini ketinggian, amplitude besarnya. Ya. Lihat, pertama dia naik cepat tuh, lihat nih. Ya. Ini kalau dibilang nih, ya, ini kayak seperti linear nih dari sini nih. Dari mulai 0,2 sampai 0,9 seperti linear. Tadi saya katakan kalau naik lift, naiknya jangan buru-buru lantai langsung loncat, jangan kan gitu. Mendekati 1 dia perlahan, lihat tuh, perlahan. Ini disebut dengan namanya eksponensial, terbalik, ya, terbalik eksponensialnya. Lihat tuh, dia mendekati 1 perlahan. Jadi mendekati 1 sekitar 0, berapa di sini ya, 0,3 baru 1. Ya. Inilah yang kalau kita ngisi tangga seperti ngisi air seperti ini, ngisi air, ya. Dia naik cepat, lalu perlahan berhenti. Ya. Suhu juga begitu, ya. Dari 20 ke 18 cepet tuh, hampir sekitar 18 sudah dia perlahan-lahan, seolah-olah nggak berubah lagi. Kenapa? Kan ini yang diharapkan 1. Nah, dari sinilah muncul di modul ada istilah konstanta waktu. Ya. Kalau tekanan, Pak, sama juga ya? Sama. Kalau tekanan, kalau order 1 ya, nanti perhatikan dulu. Kalau order 1. Oke, Pak. Tahu dari mana ordernya? Dari pangkat S-nya. Kalau S-nya kuadrat, sudah lain, sudah ada 2. Ya. Ini kalau pangkatnya 1 kuadrat. Jadi, kalau dilihat dari sini, seharusnya toren nggak pernah penuh. Ya, betul ya? Nah, kalau AC di setting 18 sudah nggak pernah turun dari 18. Seharusnya kalau benar prosesnya. Karena order 1. Nah, steady state nih. Baik, dari gambar ini nanti muncullah beberapa perhitungan sederhana saja. Ada konstanta waktu, ya, 2,2 tau. Ada di buku, 2,2 tau. Ya. Apa artinya naik sekitar, lupa saya, 30% ya, masalah. Ada waktu time rising, waktu naik. Dari mulai 0,1 sampai 0,9. Ini naik cepet tuh. Disebut time rising, ya. Rem time bukan, Pak? Apa? Damping time ya. Damping time tuh bukan. Damping itu ini. Damping itu adalah redaman. Nanti ada lagi. Redaman. Bukan damping. Ini namanya rising time. Naiknya dia. Banyak juga ya, Pak. Hah? Banyak juga istilah-istilah. Iya. Teman-teman di pabrik mungkin lebih banyak tahu, lebih paham. Ya. Nah, nanti ada namanya settling time. Waktu settle. Coba lihat di sini kira-kira waktu settle di mana? Sekitar 0,25 ya. Waktu settle itu 90% sampai. 0,25. Ya, lebih kurang ya. Itu ada rumusnya di modul. Ya. Dan ini nggak ada error ya. Errornya 0. Errornya 0. Ya. Baik, ini order 1. Ya, ini order 1. Ini saya tutup dulu ya, maaf. Kita masuk ke MATLAB lagi. Sudah kebuka MATLAB-nya, Pak? Sudah, Sir. Baik, saya pindah ya. Saya pindah ke order 2. Saya tambahin 61 sama dengan saya ambil 20 deh. Ini saya tebak-tebakan aja ya, mudah-mudahan bener. Lalu DEN 2. Ingat MATLAB itu nyimpen ya. Di sini nyimpan sebelum dimatiin, maka saya kasih nama beda. DEN 2 itu, nah kalau order 2 maka S kuadrat. 1 itu S kuadrat, ya. Kemudian berapa ya angkanya? 4 itu berarti 4S, S kuadrat plus 4S. Kemudian saya pakai 2 lah di sini ya, 2. Ya, jadi ini saya pakai lagi kemudian G-nya, saya pakai G2.
untuk menunjukkan orde 2, G sama dengan TF sama kayak tadi transfer function 61, oh salah ketik ya, den 2 nggak apa-apa. Baik ya, ini berarti fungsi alihnya 20 per S kuadrat plus 4S plus 2. Nah, berarti ini orde 2. Ini orde 2. Di modul orde 2 ada rumus yang berbeda dengan orde 1 ya. Beda doang dikit ya. Tenang Bapak-bapak, teman-teman, saya nggak menyuruh menghafalkan rumus. Ya, kenapa Pak kira-kira? Pusing, Pak. untuk memahami Pak. Se- secara otak sudah nggak bisa nerima lagi hafalan rumus. Betul Pak, sesuaikan dengan umur. Ya. Tua semua sini, Pak. Kedua, sekarang saya tanya, Bapak di pekerjaan pakai rumus nggak? Baik. Coba di kantor, Feeling, Pak, di kerjaan. nah nggak pakai rumus kan? Nggak ada, Pak. Oke, makanya nggak terlalu perlu rumus. Nanti sih tinggal lihat, kalau bahasa kitanya tinggal lihat datasheet ya. Tinggal lihat operasional sistem kan gitu, manual, udah. Itu makanya Outputnya tinggal baca nanti bawa aja modul saya misalnya begitu ya. Nggak usah dihafalin. Tetapi perlu beda Pak, tadi kan G orde 1 20 per S plus 20, cuman 1 doang angkanya. Makanya ketemulah nanti konstanta waktu adalah ini 20 misalnya. Tapi kalau sudah pangkat 2 ini banyak lagi angkanya. Ada 2 minimal, makanya kita nanti agak beda rumusnya. Baik, saya langsung ke step ya. Step sama kayak tadi 61, den 2. Untuk melihat respon waktu orde 2. Waktu yang 20 ada ya? Sebentar. Sudah kelihatan gambarnya, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Iya. Belum Pak, belum. Memang belum. Harus kayak tadi Pak. Mesti saya ubah dulu ya. Iya. Jum mesti keluar masuk, Pak, kalau pakai Zoom. Nah, kelihatan Pak? Kelihatan, Pak. Nah, Pak, ada. ini orde 1, orde 2, tapi mirip orde 1. Betul ya? Orde 2, tapi mirip orde 1, walaupun agak beda dikit ya. Tadi yang saya katakan pertama masih landai nih. Landai, naik, kemudian landai lagi. Ya. Landai yang terakhir ini disebut dengan damping tadi ya, redaman. Ya, redaman. Baik, ini yang orde 2 ya. Saya coba ubah lagi sebentar ya. Mohon maaf. Saya tutup dulu ini. Saya sebentar sebentar. Bentar Pak ya, saya coba cari contoh yang agak enak dikit. Mas Kurniawan, punten di mute dulu bisa. Saya coba masuk MATLAB lagi Pak ya. Oke, sudah nampak MATLAB-nya Pak?
Udah, Pak. Nah, kalau mau membersihkan MATLAB kita pakai CLC ya. CLC ini menghapus yang atas biar bersih ya. Kemudian saya pakai 63 sekarang. 63 sama dengan misalnya 9 lah ya. Saya pakai 9. Lalu den 3 saya pakai 1 berarti S kuadrat tambah sebentar 6 2 12 1,2 berarti 1,2 S ditambah 9 ya. Baik, ini 9 adalah pembilang, lalu bawahnya adalah 1,29. Lalu saya buat G nya berarti G3 sama dengan transfer function TF 63 dengan den 3. Nah ini, baik. Saya coba cari contoh lainnya agak mudah-mudahan menarik nih, mudah-mudahan ya. Jadi fungsi alihnya atau transfer functionnya adalah 9 per S kuadrat tambah 1,2 S tambah 9. Saya coba buatkan respon waktunya. Sederhana ya, step, 63 den 3. Yang penting jangan salah aja nanti 6 sama dennya ya. Baik, ini saya enter. Nah, ini sudah menarik. Oh, belum kelihatan ya. Sebentar. Ini mesti ngubah share dulu. Nah, kelihatan Bapak-bapak? Menarik, Pak. Kelihatan, Sir. Ya. Ini disebut dengan orde 2. Ini nggak landai ya, Pak? Coba lihat, landai kah? Enggak sih, Pak. Iya, ini disebut orde 2. Ini terlihat ada risetnya nanti Pak ya, setelah lebih riset. Saya besarkan dulu ya biar kelihatan. Nah, kelihatan Pak? Kelihatan. Oke, jelas ya. Inilah yang sering kali ada di dunia nyata. Gitu ya. Yes, benar. Ya. Baik, jadi kita lihat ya. Ini pertama landai. Kemudian loncat, ciut sampai puncak. Lihat, dia melebihi batas. Melebihi batas, Pak. Ya. Ini disebut dengan overshoot. Yang maksud Ya, maaf, kecil lagi. Menembus titik asisten. Ya. Ini disebut dengan overshoot. Dia melebihi batasnya. Setting. Ini Pak, secara energi ini kebuang, sayang. Ini kalau listrik narik daya. Ya gitu Pak ya? benar, Ya. benar Pak. Ini narik daya ini. Kalau di gubernur juga. Iya, narik daya. Kalau di rumah itu motor nyala ya, motor pompa nyala, itu tiba-tiba gelap dikit tek gitu. Ini mesti dibuang nih nanti ini secara umum. Ya. Nah, pertama itu, jadi terjadilah loncatan. Disebut dengan overshoot. Ya, overshoot. Berapa persen overshootnya dari 1? Lihat ini kan 1, ini kira-kira 1,5 ya. Berarti kan 50% Pak overshootnya. Ini kebuang. Ini biasanya kalau yang begini, ini adalah motor-motor induksi. Ya. Nah, Yang lilit, kapar. lilitan-lilitan nih, lilitan sana, lilitan sini macam-macam lah gitu ya. Nanti secara praktek, Mohon maaf, Pak. ya, Berarti kalau kayak AC itu kan pasti seperti jadi order itu kan ketika start power itu kan naik dulu nih Pak. Iya. Iya, tegangannya. Heeh. Setelah itu baru ke tegangan yang awal kan. Iya. Jadi dari naik terus habis itu rendah gitu. iya kesini ke 1 nih, Konsepnya. ke target. Dan ini tergantung, sebagian induktor begini, rata-rata induktor begini, yang ada lilitan. Karena memang sih, Biasanya startup motor kita yang gini Pak. Biasanya kalau ngeliat kapar itu selalu overshoot di awal. iya itu kan lilitannya, induktansi, Benar, lilitan. lilitan. Nanti kan muncullah kapasitor bank kan gitu ya. Benar. Untuk mengurangi induktansi itu pakai resistor. Itu macam-macam caranya. Nah, inilah yang disebut dengan respon waktu orde 2, Pak. Pertama, ada overshoot. Ya. Tadi kan ada satu nggak ada overshoot. Ya. Ada overshoot pertama, ciri khasnya. Kedua, ada osilasi. Osilasi kan ya? Naik, turun, osilasi nih disebutnya. Tetapi ada yang osilasinya teredam. Pertama segini,
kemudian turun dikit, turun lagi, terus turun sampai kecil oscilasinya. Ini tadi disebut dengan damping, Pak. Damping rasio, ya. Rasio redaman. Orang bilang zeta, omega n, frekuensinya omega n, rasio redaman disebut dengan zeta. Ada di modul sih gitu. Ada di modul. Nah ini Bapak disebut respon waktu. Jadi untuk apa kita belajar respon waktu? Untuk mengetahui kinerja sistem secara alami dulu ya. Belum tambah apa-apa. Belum pakai PID, Pak. Tadi kadang ngomong PID ya. Belum pakai PID, belum pakai fuzzy, belum pakai neural network, belum pakai lain-lain lah ya. Belum pakai on off ini. Ada pakai on off kan ya? Kayak apa? Kayak torrent kan on off. Betul Pak ya? Benar. Torrent kan on off ya. Nanti on off beda lagi karakter ininya, respon waktunya. Karena ini belum ada tambahan. Ini murni sistem ya, alami. Murni sistem alami ketika diberikan masukan. Masukannya satu, tetapi dia jadi loncatan, kemudian dia jadi osilasi yang melandai atau osilasi teredam menuju harga yang sama. Sama ke tadi ada konstanta waktu omega tau ya. Lalu ada settling time nih, ada naik dari 0,1 sampai 0,9. Tetapi coba lihat di sini settle time-nya, waktu mantapnya atau waktu settle-nya, lihat jauh Pak. Ya, segini ya, lebih kurang. Ya, jauh. Ya. Kemudian ada error nanti. Di sini errornya saya kelihatannya kecil ya. Errornya kecil. Ya. Apa yang disebut? Maaf Pak, bertanya Pak. Silakan, Pak. Kalau misalkan menerapkan penghitungan ini ke masalah yang sebenarnya, kira-kira penerapannya seperti apa Pak? Contohnya mungkin seperti ini. Kita ngomong seperti lift tadi ya, ada tower 632 meter misalkan. Ya. Itu ada pembagian level ketinggian per lantai, jadi total 95 lantai. Ya. Ketinggian per lantainya 6,65 meter. Kecepatan rata-ratanya dari lantai dasar sampai lantai 95 itu 20 meter per detik. Nah, kalau kita mau berhenti di lantai 40, kecepatan awal, kecepatan pada saat rekaman sampai berhenti dan menghitung error gitu, misalkan bisa nggak Pak? Kalau misalnya bisa Pak. Bisa. Penerapannya seperti apa Pak? Contohnya gitu misalkan. Sebenarnya gini, nanti ada materi kita namanya kinerja ya. Ini kan baru kita menampilkan sistem asli. Tadi yang Bapak bilang 20 meter per second itu kan sistem asli. Ya. Sebenarnya nanti kecepatannya mungkin tidak. Itu kan kecepatan rata-rata tadi Pak. Rata-rata. Tapi seperti yang Prof Andi bilang tadi, pada saat awal nggak mungkin kecepatannya seperti itu. Pasti ada ancang-ancang yang dibilang. Dan pada saat mau berhenti di lantai 40, di lantai berapa mulai pengereman dan istilahnya sampai titik berhenti dan errornya berapa, itu kan yang sebenarnya perlu dihitung pada saat kita menghadapi satu kasus atau menghitung satu mekanik ataupun elektrik gitu Pak. Iya, betul Pak. Yang di Bapak berarti ada dua tuh, ada pengontrolan kecepatan, ya. Tergantung nanti motor apa ya, motor DC atau motor AC atau motor AC mungkin biasanya Pak ya. Ya, Motor AC. Nanti berarti ada namanya pengendalian kecepatan. Ada lagi pengendalian tinggi, ya. Tapi ini nggak sulit. Yang sulit itu nanti berbenturan lagi dengan kecepatan angin juga Pak. ya, itu namanya nanti kalau dalam bahasa kita multi-variable control. Ya, jadi kalau sekarang kan ini satu input satu output. Ya, kita mengendalikan satu parameter saja. Nah, kalau ada banyak parameter berarti multivariabel. Misalnya di pabrik kimia dia ngontrol suhu, kontrol tekanan. Nah, itu berarti kan sudah multivariabel. Ya, ya multivariabel. Nah, yang berarti itu masih nanti Pak ya, kita yang ini dulu ya, yang alami dulu, respon alami dulu. ya, tapi prinsipnya gini Pak, berarti perlu ada nanti disebut dengan controller, ya, atau bahasa kita pengendali. Ada blok tambahan Pak. Ya, setelah blok sistem, ini kan kita masih blok sistem nih, G-nya cuma satu. Ya, ada tambahan blok sensor, G yang bawahnya yang H biasanya disebut dengan H. Ada tambahan blok kontrol. Nah,
Dengan controller ini bisa diubah, Pak. Menghilangkan overshoot itu dengan controller bisa. Yang paling gampang kan PID misalnya. Ya, menentukan KP, KI sama KD. Berapa konstanta P, konstanta I, konstanta D. Konstanta P itu biasa mempercepat respon. Gainnya, Pak, ya. Gain dipercepat, G. Karena kan dia K ya, depannya P, proporsional. Proporsional. Ya. Konstanta I dia biasanya adalah Integral. apa? Ya, integral. Dia sebentar. Biasanya D dulu ya. D itu adalah mengurangi osilasi. Reak ya. Pak, ya. Mengurangi osilasi. Osilasi. Jadi nggak banyak osilasi nih. Nanti konstanta I yang error. Iya. Errornya dikurangi dengan I. Karena ketika P naik, I makin besar gitu. Ini contohnya PID ya. Nanti teman-teman lebih paham lah tentang praktisnya. Kembali ke masalah lift, Pak, berarti yang paling penting kalau kita pakai kontrol klasik ya, yang paling penting bisa memodelkan motor AC-nya, Pak. Itu yang susah. Ya. Oke. Bisa memodelkan motor AC-nya. Jadi dihitunglah berapa konstanta putaran lilitan motornya, lalu berapa torsi, berapa apa sebagainya, sehingga ketemulah fungsi alihnya, GS-nya itu, Pak. Kalau sudah ketemu GS-nya, cari fungsi alami dulu, bagaimana respon alami. Kemudian kita coba cek respon alami ini, misalnya seperti ini, kita mau mengurangi apa? Saya mau mengurangi ini nih, mau mengurangi overshoot. Tambahin D misalnya kan. Sedikit nanya, Pak, boleh? Ya. Ini menarik sih, Pak. Kayak di lapangan kan biasa seperti inilah. Ya. Jadi praktisnya tuh biasanya kenapa sih kita setiap awal namanya kontrol tuh kita mesti cari errornya dulu nih. Pasti cari dulu overshootnya, Pak. Misalkan kita awal mulai setting itu, kita cari huntingnya dulu lah biasa yang kita secara praktisnya ya, cari goyangnya, baru di situ bisa menentukan ini ya setting selanjutnya. Wah, ini peristilahannya mantap-mantap nih, ada goyang, ada hunting. Semua masing-masing kan ini, Pak, masing-masing dia mempengaruhi. Kalau P ditinggikan, overshoot makin tinggi. Ya. Biasanya sih saya nggak tahu praktisnya ya. Biasanya sih P dulu tinggiin dulu. Kenapa? P itu ngejar cepat. Orang pertama proses itu pengen cepat, makanya P ditinggiin. Karena P cepat, efeknya adalah overshoot, membuang energi. Maka P diturunkan overshoot. Error terakhir, Pak. Setelah beres sistem cepat, kemudian pembuangan energi juga dikurangi, errornya baru turunkan dengan integral. Ya. Tadi yang lift itu jangan sampai nanti antara mesin lift sama lantai beda 2 meter kan gitu kan. Bisa loncat nanti kan orang itu. Kaget. Iya. Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak, kayaknya nggak ada ibu-ibu ya. Ini saya tutup dulu. Ya. Tutup share, baik. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada jaringan yang jelek ya, tapi saya pengen memberikan frame, itu yang penting gitu, Pak, perkuliahan itu. Ya. Kalau materi sih itu bisa dibaca-baca. Ya. Sama ini, Prof, mau nanya sedikit. Silakan. Ini kan saya ini sebenarnya tertarik banget ya di dunia kontrol, karena emang berkaitan banget dengan kerjaan saya di lapangan. Ya. Nah, kira-kira kedepannya nih apa mesti ada jitunya nggak, saya mesti ngambil materi apa mungkin dari Prof, kan ini biar terus lanjut gitu loh. Misalkan di dunia kontrol seperti apa gitu. Gini, pertama saya sambung dulu ya. Pertama saya pengen dapat frame-nya. Ya. Bapak-bapak jangan sampai mata kuliah sistem kontrol ini lewat aja gitu. Yang perlu itu frame-nya. Bagaimana bingkai berpikirnya. Dari mulai parameter apa sih kontrol itu kan begitu. Ya, kalau kita bahasa sehari-hari kan kontrol emosi kan gitu ya, misalnya mengendalikan emosi, mengendalikan kantong kan gitu ya. Itu kan kontrol juga kan. Kalau negara mengendalikan ekonomi negara, jangan sampai uang banyak keluar nggak masuk kan repot. Nanti misalnya contoh lah, itu kan sama kontrol. Nanti kontrol ini, Pak, tidak hanya di pabrik, ya.
Saya pernah nemenin disertasi orang ekonomi bicara kontrol keuangan negara. Saya pakaiin Fazi misalnya kan gitu. Dapat juga dia lulus doktor kan begitu. Jadi memandang sebuah sistem dari sistem kontrol. Saya kemarin nguji juga di UI disertasi anak telekomunikasi, Pak. Tapi dia pengen mengontrol antrian di sebuah jaringan. Pakai teori kontrol. Jadi juga, dan sekarang nunggu sidang disertasinya. Pertama itu, jadi memahami ya. Kedua, memang kan satu mata kuliah nggak bisa lengkap semuanya gitu ya. Pemodelan saya skip, tidak banyak-banyak modelingnya. Jadi bapak-bapak nanti yang mau mengontrol motor mesti buka-buka dikit ilmu tentang kontrol motor ya. Yang mau mengontrol apa misalnya tegangan listrik, distribusi, baca buku dikit-dikit. Untuk apa? Untuk mendapatkan model. Nah, di saya kan loncat modelnya, pokoknya dapat lagi GS kan gitu. Tapi kan tetap ujungnya kinerja. Kinerja yang paling penting, yang paling gampang dilihat, gampang dirasakan, gampang dipahami, respon waktu. Nah, muncullah tadi order 1 sama order 2. Order 3 dan seterusnya mirip order 2 aja. Mirip order 2. Nah, kemudian nanti berikutnya ada sedikit tambahan tentang masalah hitungan-hitungan dikit lah. Itu sih nggak perlu dihafalin, tinggal cari rumusnya aja. Dibantu pakai MATLAB gitu ya. Sekali lagi saya mencoba menghilangkan kerumitan matematik. Iya. Karena dulu sejak saya kuliah dulu di UI itu pelajaran sistem kontrol ini orang mentok di matematiknya. Sekarang makanya saya sudah bikin berapa ya? Dua file ya tentang MATLAB ya. Nanti saya kasih lagi. Setiap ada pertemuan yang memang perlu MATLAB saya kasih contoh. Kemudian dari sini kepikir nanti bagaimana memperbaiki kinerja. Tadi sudah bapak-bapak omongkan. Memperbaiki kinerja lift ya, kinerja pengendali suhu dan seterusnya. Itulah ujung dari mata kuliah ini sebenarnya. Mengendalikan ya, pengendali. Nah, ada kinerja klasik yaitu PID, ada kinerja digital. Ya. Nanti mata kuliah berikutnya Pak, Bapak, ada namanya kendali digital. Ya. Lalu nanti muncul kendali pintar ya, cerdas, intelligent control. Ya. Kendali cerdas. Hal matematik nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa di grup kita bahas. Ini kayak bapak-bapak jarang mau nanya di grup masalah ini. Padahal saya bikin grup itu bisa tanya. Nanti saya kasih contoh dan seterusnya seperti itu. Mungkin begitu bapak, silakan jika ada masukan tambahan dan lain-lain. Terima kasih banyak Pak. Nah, mungkin begini Pak, Silakan. Prof Andi ya. Ya. Jadi maksudnya Pak Naja tadi kan kita biasanya yang di lapangan ketemu PID, mungkin controller yang lain ya. Jadi kita ini selama ini tidak bisa memperkirakan setting awal. Misalkan kayak tadi trial error, setting 1 misalkan. Jatuhnya seperti apa, goyangannya seperti apa, oh ternyata belum pas. Nah, maksud kita kalau misalkan nanti dengan adanya mata kuliah ini, kita sebelum men-setting 1, kita sudah bisa menghitung errornya dulu. Perkiraannya kita setting berapa dulu supaya sesuai gitu Pak maksudnya. Bisa seperti itu Pak ya? Bisa jika sistemnya sudah dimodelkan Pak. Nah, kebanyakan memang sudah dimodelkan Pak, cuman kita biasanya setting itu pakai kira-kira, pakai perasaan Pak, jadi nggak pakai hitungan, betul Pak Naja ya? Benar sekali. Gini Pak, jika sudah ada modelnya, sudah ketemu fungsi alihnya, transfer functionnya, itu yang susah. Kalau sudah ada fungsi alihnya atau transfer functionnya, bisa pakai MATLAB Pak. Nanti kita bahas bagaimana. Oh, kalau belum ada Pak, gimana Pak? Kita harus mencari fungsi alih. Harus membuat dulu Pak. Tadi saya katakan model matematik. Oh, itu yang sulit. Itu Pak, yang sulit. Oke. Tapi nanti Pak, ini sih bicara ke depan Pak ya. Enggak apa-apa. Ada sistem namanya identifikasi sistem atau sistem identification. Ini kalau di S2 mata kuliah sendiri. Ada namanya sistem yang kita nggak tahu dalamnya Pak. Nah, ini cara ada dengan memberikan input dan mengecek output. Nah, ini mungkin cara Bapak berikutnya tadi, cara kedua. Kalau kita sulit memodelkan sebuah sistem, maka kita pakai cara lain.
yaitu kita kasih input beberapa kali dan cek output. Namanya dianggap black box. Jadi model dianggap kotak hitam. Dikasih input 1, keluarnya begini, input 2, keluarnya nanti. Nah, disitulah kita bisa mereka-reka sistemnya. Gitu Pak. Misalnya Bapak nggak punya modelnya, matematiknya, maka kita reka-reka. Nah, dengan cara memberi input beberapa kali dan melihat perubahan outputnya. Itu pun di MATLAB. Kita punya. Bisa disampling di MATLAB dulu berarti Pak. Nah, jadi karena ada beberapa sistem yang kita nggak bisa coba langsung di alatnya, gitu Pak. Dan mungkin nggak bisa dimatikan atau nggak bisa error dan sebagainya. Jadi harus setting langsung pas gitu istilahnya Pak. betul Pak, itulah sebabnya saya menyuruh Bapak-bapak mempunyai MATLAB. Terserah mau MATLAB yang berbayar gratis atau yang menggunakan paket-paket. Mana ada yang saya pakai paket yang lain ya? Apa namanya ya? Krek-krekan ada kok Pak ya 2020 juga. Wow, mantap ya. Ya, dan makin lama MATLAB makin canggih ya. Jadi gini Pak, perbaikan sistem secara real nggak bisa langsung Pak, gitu ya. Nanti sistemnya drop down, oh bahaya, bisa marah pengusaha kita Pak ya. Iya betul Pak. Jadi ini namanya simulasi. Nah, kita pakai namanya simulasi. Simulasi kita simulasi matematika menggunakan MATLAB. Ya. Jadi bapak-bapak misalnya nggak perlu menyentuh dulu sistem, nggak perlu. Ini bicara real ya. Tiba-tiba perubahan setting dan sebagainya. Tidak perlu masuk ke sistem. Semua dikerjakan dulu di simulasi. Sampai sudah benar semua settingnya, baru uji coba, kan gitu. Uji coba. Dan seterusnya sampai nanti memang diimplementasi. Pertama itu ya, kita kalau bicara mau perbaikan sistem. Kedua, mohon maaf saya loncat nih. Saya loncat ke skripsi. Ya. Bapak-bapak, saya sih menganjurkan skripsi sudah pakai MATLAB saja. Ya. Tidak usah buat alat mahal, juga repot dan sebagainya. Boleh nggak Pak ya? Boleh kalau saya. Itu bagus Pak. Ide Itu bagus. bagus. Ya, pakai MATLAB saja. Ya. Nanti MATLAB tuh di MATLAB ada nama Simulink ya. Simulink sudah pakai blok-blok. Lebih. Nanti bisa jabri-jabri lah Pak. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Begitu Pak, mungkin ini memberikan ini aja ya, memberikan gambaran besar lah ya agar bapak-bapak merasakan mata kuliah sistem kontrol ini sebagai sesuatu yang bermanfaat buat ke depan insyaallah. Ya, sudah mulai ada frame-nya Pak. Kemarin kita anggapannya sistem kontrol ini kayak momok gitu Pak, nggak tahu apa-apa gitu sebenarnya. Iya. Jika ada pertanyaan boleh nanti di WA Pak. Ya, YouTube WA itu penting buat itu. Kalau pribadi nanti yang lain nggak tahu, maksudnya biar sekalian. Jika ada pertanyaan tentang MATLAB, tentang yang lain-lain, silahkan di WA saya, ya, di WA-nya. Saya juga sudah membuat buku tentang kontrol, nanti saya coba sampaikan. Tapi semuanya ada di modul sih. Dari modul saya buat buku. Demikian Bapak, mungkin cukup dulu ya. Oke, terima kasih Prof. Bisa dibuka wajahnya biar kita bisa lihat sebentar. Terima kasih banyak Sur. Sama-sama ya. Wah, kita kayaknya laki semua ya. Betul Pak, nggak ada perempuannya Pak, laki semua ini Pak. Pak, Pada muda semua Pak. masih muda-muda. Angkatan pertama warung bukit ini Pak. Oh, pertama ya? Betul Pak. Juara Century sudah, Pak Gatot. Pak Gatot nggak ada ya. Saya biasanya memang kalau tatap muka sih kalau temu memang pengennya kenalan, tapi ini sudah terlalu malam ya. Jadi ya nantilah pelan-pelan ya. Kita atur lagi pertemuan berikutnya. Kalau kemarin gak ada yang minta bertemu, saya nggak buat pertemuan nih, karena ada yang minta bertemu ya, saya buat pertemuan. Mohon maaf saya nggak pakai Google Meet, saya pakai Zoom. Saya ada Zoom berbayar, jadi saya pakai Zoom aja. Lebih terbiasa. Tidak apa-apa Pak. Oke baik, ya terima kasih. Lebih sering aja Pak kalau bisa apa. Silakan nanti disepakati, ya nanti kita sepakati. Ya, jika kita perlu ketemu lagi, kita ketemu lagi. Ya. Mungkin disesuaikan dengan waktunya Prof juga, takutnya berbenturan. Siap. Setuju. Ya,
Hanya kalau mungkin nanti setelah masuk Ramadan mungkin agak malaman dikit ya, sebentar. Atau kita tarik ke depan menjelang maghrib kali ya, jam 5 kalau udah pulang kerja. Ambil ngabuburit Pak. Boleh. Atau mungkin kalau harus ditarik ke belakang Pak, kebanyakan belum pulang Pak. Ah iya, tarik ke belakang. Boleh. Yang penting kan di rumah ya, nggak kemana-mana. Baik, terima kasih. Saya tutup Pak ya. Selamat malam. Ya, terima kasih semuanya. Langsung saya Baik tutup. Prof, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat Pak, makasih Pak. Oke.